Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dulur-dulur audio sound system di seluruh Indonesia. Selamat datang di channel YouTube Hakim Elektronik. Oke, di pagi hari ini, hari Minggu ya, hari Ahad, saya ingin berbagi tentang sebuah PCB. Ya, di depan saya sudah tersedia papan circuit board atau ya, bisa disingkat dengan PCB. Dan mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan PCB yang saya pegang ini, yaitu PCB New MCRD V3 by Sukis dan desain oleh Nasrul ya, dari Trenggalek. Trenggalek atau mana itu? Yang didesain oleh Nasrul, yang menggunakan double layer, dicetak di GLC PCB ya. Ini New MCRD V3 menggunakan dua layer ya. Bagus sih menggunakan dua layer. Karena apa? Dua layer itu sangat efisien ya. Istilahnya itu tembaganya tembaga murni dan tebal. Jadi mungkin untuk mengurangi osilasi sangat baik dan bagus. Di sini juga tersedia solder maskingnya untuk tegangan outspeaker dan volt cc-nya. Ya, oke, bagus ya, desainnya rapi, terus simple, ukurannya kecil, dan ini V3 yang sudah sistem TEF atau modelnya Darling ya ini ya. Oke. Dan sudah dilengkapi lampu LED signal ini. Oke, di sini saya ingin mencoba ya. Saya ingin mencoba untuk merombak atau memodifnya buat high volt ya, high voltase, yaitu supaya bisa 90 volt AC dan supaya bisa high voltase dan tidak over untuk gainnya, mungkin ya, untuk gain tidak over atau subnya juga tidak over ya. Oke, untuk teman-teman yang ingin mengikuti silakan tonton video ini sampai akhir ya, jangan di skip, karena nanti kalau teman-teman di skip tidak paham, saya tidak akan menjawab pertanyaan lagi. Jadi bila ada yang teman-teman gagal untuk merakit ini, itu berarti teman-teman nontonnya di skip ya. Oke, kita mulai dulu ya. Oke teman-teman, kita coba untuk pemasangan resistor ya. Kita mulai dari resistor kecilnya dulu ya. Harus teman-teman perhatikan untuk pemasangannya. Oke, kita mulai dari atas ini. Ini ada nilai R1K dan 330. Ini adalah resistor bias servonya. Oke, kita pasang dulu 1 kilo dan 330. 330 itu saya nggak punya ya. 330 itu buat setting bias servo. Saya akan menggunakan kalau teman-teman punya pakai 330 nggak apa-apa, tapi kebetulan saya tidak punya ini kayaknya. Jadi ada ya, 1 kilo dan 330 untuk setting bias servo ya. Oke, kita pasang dengan sesuai skema, sesuai tata letak ya. VR biasnya atau ya kita di sini menggunakan 1 kilo ya, menggunakan 1 kilo. Ini 1 kilo dan 330. Oke, kita coba dulu, tapi kalau bagi saya ini masih kurang ya, karena nanti biasnya sangat kecil. Kalau ini masih kurang menurut saya. Oke, langsung saya ganti aja ya, biar tidak dua kali kerja. Ini yang 1 kilo saya ganti dengan 2K2 ya, biar tidak dua kali kerja nanti.
1 kilonya saya ganti dengan 2K2. Biar apa? Biar biasnya tegangan bias pada driver itu tinggi ya. Oke, ini 100 ohm untuk paralel DCO nya. Oke, kita ikutin ini. Kalau yang ini ya 100 ohm kita pasang aslinya. Untuk ini untuk setting DCO ini R yang diparalel dengan VR ya. Di sini saya akan mencoba untuk memodifikasi untuk high voltase, yaitu 90 volt AC ya. Oke, turun ke bawah lagi 330. Ini samping kanan dan kiri ini adalah resistor untuk fast, emitor fastnya ini ya, MCE 350 dan MCE 340. Ini yang di sini saya menggunakan 220 ya teman-teman ya. Ini jalurnya jadi satu. Oke, di sini yang ini yang 330 yang di sini saya menggunakan 220 biar lebih aman. Tapi kalau sebenarnya saya itu kemarin menggunakan 100 ohm ya. Oke, 220. Oke, saya menggunakan 220. Sebenarnya menggunakan 100 masih aman. Cuma ada jalur yang harus dirubah sebenarnya. Tapi nggak perlu ya, kita biar pekerjaannya rapi, kita mengikuti ini aja jalurnya. Dan untuk nilainya saya menggunakan 220 semua. Kenapa kok dikecilin mas, sedangkan tegangannya mau dinaikin? Nah itu dia, biar apa, biar untuk fase-nya tidak kekurangan asupan dan hasilnya nanti tidak serak ya. Itu yang kita harapkan. Oke, terus kita turun lagi ke ini ya, 2K7 dan 10 kilo ya. 2K7 dan 10 kilo ini untuk masuk ke TR diferensial yang di sini ya, masuk ke kolektor diferensial yang di sini ya, yang atas masuk ke atas, yang bawah masuk ke bawah. Oke, di sini saya menggunakan nilai yang sama, yaitu 1K semua ya, nilainya itu 1 kilo semua. Jadi di sini teman-teman banyak yang mengeluh pada driver MCRD atau mikro yang mana transistor di atas ini yaitu hangat atau panas ya. Ini dulu juga pernah dibahas ya. Ini panas dan hangat, ketika dikasih volt tinggi 65 aja sudah hangat katanya. Nah, di sini saya menggunakan R1K ya. Dan nilainya itu sama, dengan harapan apa, DCO-nya tidak berubah-ubah atau stabil ya. Karena DCO itu kalau menurut apa yang saya baca, bukan hanya dari nilai resistor dan kualitas komponen, namun kedua transistor diferensial ini ya, itu harus stabil panasnya antara inverter dan non inverternya, inverting dan non invertingnya itu harus sama, panasnya itu harus sama, seperti itu. Itu menurut apa yang saya baca seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini ada R10 kilo. Ini R10 kilo ini masuk, oh ini yang itu, yang dari outspeaker ke elko resonansi, kita pasang 10 kilo. Dari outspeaker ke resonansi ya, masuk ke elko ini ya, kita kasih 10 kilo. Oke. Dan selanjutnya 15 kilo ini adalah dari diferensial ke outspeaker ya. Iya betul, outspeaker. Saya di sini menggunakan 33 kilo teman-teman. Saya menggunakan 33 kilo ya, berharap
supaya penguatannya itu lebih besar. Itu yang saya harapkan ya. Jadi tidak terlalu nada ke bawah saja. Terus 220 ohm itu di paralel ya, ini ya, di paralel 220 ohm di paralel masuk ke diferensi apa, elko resonan tengah. Oke, di sini saya menggunakan yang 220, saya pasang satu menggunakan nilai 560 ya. Saya menggunakan 560 teman-teman. Saya hanya pasang satu ya. Ya, di sini saya hanya pasang satu saja karena ini tidak rawan putus ya. Sebenarnya yang harus di paralel atau di paralel yang ini, sebenarnya yang 33 kilo itu paling enggak ya harus menggunakan setengah watt ya sebenarnya. Oke, kita ganti aja setengah watt yang 33 kilo. Ini yang 15 kilo ya teman-teman ya. Yang 15 kilo saya masukkan, saya menggunakan 33 kilo. Oke teman-teman, kita lanjut ke R4K7. R4K7 ini R apa ini? Oh, masuk ke input, sinyal input. Oke, di sini saya menggunakan nilainya 3K3. Ya, menggunakan nilai 3K3. 4K7 saya ganti dengan 3K3. Ini saya hanya sebenarnya hanya modifikasi pribadi ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin menggunakan monggo, tapi kalau tidak ya monggo. Kalau ingin mengikuti tata letak yang di PCB juga monggo. Ini saya hanya baru mencoba saja ini. Terus 220 ini adalah elko apa, resistor resonansi, gen resonansi. Oke, kita menggunakan 220 ohm. Terus yang di bawah ini 10 ohm. 10 ohmnya ini dipasang paralel dari resonansi. Oh iya, ini supaya terjadi supaya hasilnya itu kecil ya. 10 ohm dipasang seri. Terus di sini ada 100 ohm. 100 ohm dari mana ini? Elko 100 ohmnya juga dari resonansi. Oke, di sini saya menggunakan 220 ya. Satu aja. Ya. Di sini saya menggunakan 221 saja. Ini dari elko ini ya. Terus yang ini juga dari elko ini. Cuma dari elko sini sudah ada resistor yang dari sini ya, dari 220 ini masuk ke ini ya. Terus yang ini untuk ke ground bisa di jumper, bisa dikasih R10 ohm ya. Oke, saya kasih 10 ohm saja mengikuti tata letak. 10 ohmnya kali 2 ya. 10 ohm kali 2 ya berarti 0,5 ya. Bukan 5 ohm ya. 10 ohm diparalel menjadi 5 ohm. Oke. Ini biar tata letaknya bagus. Silahkan teman-teman main paralel. Kalau saya menggunakan 220, teman-teman bisa menggunakan 470 di paralel ya. Oke, lanjut ke
15 kilo ini 15 kilo dari mana ini, bagian apa ini? 15 kilo masuknya, oh dari input ini kayaknya ini. Bentar, soalnya saya belum paham ini jalurnya. Set, masuk. Dari sini ada kapasitor. Oh ya, ini 15 kilo saya kasih 10 kilo. Biar sama dengan yang ini ya. Oke, biar sama dengan yang ini teman-teman. Oke, saya kasih 10 kilo. Terus untuk 6K8 itu adalah gain input. Saya kasih 3K3 ya. Saya kasih 3K3. Terus ini 2K7, ini jalur apa ini? 2K7 masuk sini, masuk LED. Oh, ini adalah jalur untuk lampunya ya teman-teman ya. Ground. Ya, ini untuk jalur lampunya. Oke, kita menggunakan 2K7. Oke, di sini 1K ya, 1K di sini. Ini kan buat yang masuk ke regulator sini ya, untuk mengatur tegangan di diferensial. Saya menggunakan 390 ya. Teman-teman mau mengikuti saya monggo, tidak mengikuti juga monggo. Saya hanya ingin berbagi. Ini saya mencoba untuk memodifikasi apa itu ya, merombak. Oke, mencoba untuk merombak MCRD V3 PCB dari Nasrul ya. Oke, resistor hampir penuh. Dan yang ini ada 10 ohm. Ini hambatan yang untuk masuk ke bias ya, apa ke driver. Hambatannya 10 ohm bisa, pakai 100 ohm bisa, atau mau pakai 4,7 juga bisa. Ini di PCB menggunakan 10 ohm. Oke, kita menggunakan 10 ohm ya. Terus lanjut ke 2 watt. Di sini ada resistor 100 kilo, 100 kilo, 10 ohm dan 100 kilo 2 watt. Oke, di sini saya menggunakan teman-teman ya, perhatikan. Oke, untuk resistor yang 2 watt yang di tengah ini ya. Ini ada 100 kilo, 100 kilo saya pasang 100 kilo yang masuk ke kiri ya, untuk masuk ke tegangan VCC bagian plus. Kita pasang 100K. Dan yang 10 ohm kita pasang lagi 100K. Saya ganti dengan 100K ya. Oke, karena kita akan membuangnya itu ke ground, bukan ke VCC nya ya. Dan yang 100K yang masuk ke ground saya ganti dengan nilai 47 kilo ya. Saya tidak akan menceritakan fungsinya, jadi nanti teman-teman akan belajar sendiri dari hasil karya teman-teman ya. Oke, sudah. Terus yang di atas ini ada R10 ohm, ini buat zobelnya, apa itu namanya, R zobel. Kasih 10 ohm. Dan yang paling atas di sini ada R2 330, saya kasih 56 ohm biar tambah greget. Tambah greget. Oh iya, ini tidak menggunakan R sun ya teman-teman. Enggak apa-apa lah. Oke, lanjut.
56 ohm, dan yang 1K di sini saya menggantinya dengan nilai 22 kilo teman-teman. Ya, oke. R4,7 ohm saya tidak punya teman-teman. 4,7 ohm itu adanya setengah watt ya teman-teman. Saya punyanya itu setengah watt ya. Ini fungsinya hanya sebagai fuse sih sebenarnya ya. Ya selain fuse ya penghambat. Jadi masuknya ke basis tefnya itu tidak terlalu cepat nantinya. R itu bukan menghambat tegangan ya kalau menurut saya, tapi menghambat arus atau apa ya. Jadi masuknya tegangan itu melambat gitu atau gimana ya. Oke, dan untuk R 150 ohm 2 watt saya tidak pasang, namun sudah saya siapkan dua resistor 330 ohm ya. Itu masangnya nanti setelah ini sudah berbentuk kit ya. Oke, untuk resistor teman-teman sudah paham ya. Kalau belum paham silahkan tonton kembali. Kemudian selanjutnya kita akan memasang untuk kapasitor, enggak ada yang dirubah. Diodanya masih ya, jadi tidak perlu saya terangkan. Oke, untuk selanjutnya tidak ada yang perlu kita terangkan ya. Oh, ini untuk resistor 30 ini apa? Kapasitor ya, kapasitor 39 nano. Itu saya menggunakan 3 atau berapa ya? Jadi intinya sesuai selera. Kalau pakai 39 nano boleh, pakai 33 nano boleh, pakai 473 juga boleh, atau mau pakai 100 nano juga boleh teman-teman ya. Ya teman-teman, untuk resistor sudah paham, dan untuk selanjutnya pemasangan transistor, pemasangan VR kapasitor yang ini saya menggunakan untuk kapasitor yang tadi 39 nano, saya menggunakan 100 nano, dan untuk inputnya di sini saya menggunakan yaitu 1 mikro non polar ya, atau kapasitor non polar 105 250 volt, atau bisa juga pakai 50 volt. Dan untuk yang ini elko resonansi yang di sini kan 220, karena ini terpasang seri atau jenis non polar. Ini kalau 220 dipasang seri menjadi non polar itu ketemunya sekitar 110 mikro ya. Jadi saya menggunakan nanti 330 biar lebih inginnya itu lebih empuk seperti itu ya. Dan yang di sini tetap 100 mikro. Oke, hanya ini saja. Yang lain seperti transistor masih sama. Dan untuk kelanjutannya atau tes poinnya saya akan lanjutkan ke video berikutnya ya teman-teman, biar tidak terlalu panjang untuk durasinya. Jadi teman-teman silakan tonton video selanjutnya, part 2 nya untuk tes poin, dan mungkin nanti berlanjut untuk tes drivernya atau trial tes suaranya ya. Oke, cukup sampai di sini saja teman-teman ya. Salam dari saya, HKM Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.